Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pagi ini kita akan membaca satu dari ayat Al-Qur'an dan mengambil pelajaran-pelajaran penting sesuai dengan kemampuan kita, yaitu ayat yang ke-28 dari Quran surah Ra'du, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Yang artinya orang-orang yang beriman dan hati mereka tentram dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah bahwa dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala hati menjadi tenang. Jemaah sekalian dimuliakan oleh Allah. Ayat ini sangat penting untuk kita renungkan, terutama dalam kondisi kita seperti sekarang, di mana kita lihat banyak orang-orang yang gelisah, banyak orang-orang yang galau, banyak orang-orang yang gundah gulana menghadapi cobaan kita sekarang. Apalagi setiap hari kita mendengarkan pengumuman jumlah orang yang sakit bertambah banyak, jumlah orang yang meninggal bertambah banyak. Tentu ini akan berdampak kepada psikologi kita. Karena bagaimanapun juga mendengar penyakit, mendengar kematian itu bisa membuat kita down. Apalagi setiap hari, bahkan rutin setiap sore hari kita mendengarkan pengumuman jumlah kematian, baik di negeri kita ataupun di seluruh dunia, atau bahkan di daerah kita. Semoga hal ini tidak berlanjut. Dalam kondisi seperti ini, jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah memberikan kita tuntunan agar kita tetap bisa tenang, bisa berpikir dengan jernih, tidak kehilangan akal sehat. Karena itu dalam Al-Quran telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala tips-tips atau cara-cara kita untuk menghadapi semua kondisi dalam kehidupan. Dan tips yang penting adalah ayat ini, yaitu kita diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tenang. Sehingga sikap tenang ini sangat terpuji, termasuk sikap yang terpuji. Ketenangan itu termasuk sikap yang terpuji. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memberikan salah satu kelebihan sifat nabinya itu adalah tenang. Nabi itu adalah orang yang sangat tenang menghadapi segala kondisi, baik dalam kondisi pertempuran, kondisi menghadapi kepungan musuh dan lain sebagainya. Bahkan ketika menandatangani perdamaian pun beliau adalah orang yang sangat tenang. Kita lihat dalam sejarah pada saat terjadinya perjanjian Hudaybiyah antara beliau dengan orang-orang musyrik, itu banyak di antara para sahabat yang tidak tenang melihat poin-poin dalam perjanjian tersebut yang mereka pandang sebagai poin-poin yang bisa merugikan kaum muslimin. Tapi Rasulullah SAW dalam kondisi yang seperti itu masih punya ketenangan yang luar biasa.
Karena memang tidak heran beliau dituntun oleh wahyu Allah Subhanahu wa taala. Sehingga beliau bisa memanfaatkan kondisi terjepit itu sebagai suatu peluang yang sangat besar. Jadi perjanjian Hudaybiyah di antara poinnya adalah bahwa orang-orang Quraisy tidak akan menyerang kaum muslimin. Dan perjanjian itu sangat sangat baik untuk dijadikan sebagai kesempatan untuk berdakwah. Sehingga ketika perjanjian itu ditandatangani oleh Nabi SAW, setelah itu beliau mengirimkan ke berbagai macam penjuru dunia kafilah-kafilah dakwahnya, karena tidak ada lagi gangguan dari orang-orang Quraisy. Jemaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah dalam Al-Qur'an kita diajarkan oleh Allah untuk tenang dalam menghadapi segala sesuatu. Pertanyaannya, bagaimana supaya kita bisa mendapatkan ketenangan? Ini pertanyaan yang intinya, bagaimana kita mendapatkan ketenangan? Nah, dalam ayat ini paling tidak Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran tentang dua sebab ketenangan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini. Pertama, Allah mengatakan alladzina amanu, orang-orang yang beriman. Jadi keimanan jemaah sekalian itu sumber ketenangan. Orang-orang yang beriman yakin, percaya terhadap pertolongan Allah. Ini sangat penting. Karena kalau kita tidak yakin kepada pertolongan Allah, tidak percaya kepada janji Allah Subhanahu wa taala, maka tidak beriman. Maka orang beriman itu harus yakin dan percaya Allah memberikan ujian dan pasti akan memberikan makhrajnya, memberikan jalan keluar. Sebagaimana Allah mengatakan dalam ayat yang lain tentang janji Allah kepada orang-orang yang bertakwa. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala akan diberikan makhraj, akan diberikan jalan keluar, akan diberikan solusi. Selain itu, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dia akan memberikan kepada orang yang beriman tersebut, orang bertakwa tersebut, rizki dari jalan yang tidak disangka. Nah, ini sangat penting untuk kita tanamkan dalam diri kita. Karena akhir-akhir ini ya, banyak kita dengar orang mengatakan kalau saya tinggal di rumah ya, mengikuti arahan pemerintah dan para ulama, tidak pergi bekerja ya, tidak pergi berjualan, lalu saya makan dari mana? Rizki saya dapat dari mana? Nah, ini faktor keyakinan harus diperbaiki. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan memberikan kepada dia rizki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Jadi iman adalah faktor pertama yang bisa membuat kita menjadi tenang menghadapi segala sesuatu. Karena dengan keimanan itu kita percaya Allah Subhanahu wa taala telah memfirmankan ayat-ayatnya kepada kita sebagai petunjuk dan pedoman untuk bisa keluar dari ujian ini. Yang kedua, dalam ayat ini jemaah sekalian dimuliakan oleh Allah, cara kita mendapatkan ketenangan adalah ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah bahwa dengan zikir kepada Allah hati bisa menjadi tenang. Dan zikir yang terbaik adalah membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Selain ibadah wajib ya, yang tetap kita laksanakan di rumah masing-masing, sholat baik sholat fardu ya, ataupun sholat sunnah, ibadah itu bagian dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Cara kita untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan memperbanyak ibadah ya.
Ibadah wajib tentu harus senantiasa dilaksanakan, kecuali yang wajib yang boleh dilakukan di rumah. Kecuali apa? Kita maksudkan hal-hal yang wajib yang boleh kita lakukan di rumah, ya seperti sholat jamaah. Sholat Jumat tentu tidak bisa dilaksanakan karena sholat Jumat itu harus berjamaah di masjid. Namun agama kita juga memberikan solusi bahwa sholat Jumat yang tidak bisa dilaksanakan karena kondisi yang darurat bisa diganti dengan sholat zuhur di rumah. Itu sudah menjadi fatwa para ulama, dan memang ada tuntunannya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena pada zaman Nabi mengatakan kalau hujan lebat tidak bisa sholat jamaah, maka bisa sholat di rumah. Jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, dan ibadah yang paling penting yang bisa membuat kita tenang ini adalah banyak membaca ayat-ayat Al-Quran. Mungkin juga di antara hikmah dari peristiwa ini, kita disuruh oleh Allah untuk di rumah supaya kita mengulangi kembali bacaan-bacaan ayat-ayat kita. Atau kalau kita belum bisa mengaji, mungkin inilah kesempatannya untuk kita belajar mengaji, belajar membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena banyak dispensasi yang kita dapatkan, di antaranya pekerjaan. Pekerjaan sudah disebutkan oleh instansi pemerintah bahwa dianjurkan untuk bekerja dari rumah. Ini tentu peluang. Selain kita bekerja dari rumah, kita menjadikannya sebagai waktu untuk kembali mempelajari bacaan-bacaan ayat Al-Quran yang mungkin belum sempurna kita lakukan. Mungkin saatnya kita belajar tajwidnya, belajar makhraj yang lebih baik, dan memperlancar bacaan yang sudah bagus, seterusnya. Ini adalah kesempatan, dan kesempatan ini harus diambil sebagai peluang yang besar untuk kita mendapatkan kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui bacaan ayat-ayatnya yang setiap hari kita lantunkan. Ya. Jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu membaca ayat Al-Quran juga tidak hanya dengan membaca saja, tapi harus kita lakukan juga dengan menghayati arti-artinya. Nah, mungkin ini juga kesempatan di antara hikmah diberikan oleh Allah. Kalau selama ini kita hanya membaca ayat-ayat begitu saja, mungkin kesempatan kita kali ini untuk bisa membaca ayatnya sekaligus membaca terjemahannya. Kalau kita belum mengetahui bahasa Arab, kita bisa membaca terjemahannya supaya ayat-ayat itu lebih menusuk ke dalam jiwa dan kalbu kita. Bagi orang yang mengerti bahasa Arab, tentu mungkin ini adalah kesempatan untuk lebih banyak membaca tafsir-tafsir para ulama yang belum sempat kita sentuh, belum sempat kita buka, belum sempat kita baca. Mungkin ini waktu diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala khusus untuk kita menelaah kembali tafsir-tafsir para ulama tersebut, sehingga pemahaman kita terhadap ayat Al-Quran makin baik dan makin luas tentunya. Dan nanti ketika Allah mengeluarkan kita dari musibah ini, kita keluar dalam kondisi yang memahami ayat Al-Quran lebih baik, memahami lebih banyak, dan memahami ayat Al-Quran lebih sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Jemaah sekalian dimuliakan oleh Allah, yang ketiga yang membuat kita bisa tenang itu adalah istisyaru qurbil faraj inda hululil mihan wa nuzulil balaya. Kata para ulama kita, bahwa kita yakin, optimis akan dekatnya solusi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika kita mendapatkan bala dan mendapatkan cobaan. Sebagaimana Allah sudah menjanjikannya juga dalam Al-Quran. Ya, seperti yang tadi kita sebutkan di salah satu ayatnya, "May yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Itu adalah janji Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Orang-orang yang bertakwa akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala makhraj. Dan dalam surah yang sama,
Allah mengatakan sayaj'alullahu ba'da usrin yusra. Allah akan membuat setelah kesusahan itu kemudahan. Allah akan mendatangkan kemudahan setelah kesusahan. Itu janji Allah juga kepada orang-orang yang beriman. Maka keimanan yang di awal ayat tadi menjadi sangat penting. Karena dengan keimanan itu kita percaya bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kita setelah ujian ini solusi, jalan keluar, dan sekaligus akan memberikan obatnya. Nah, tentu saja jamaah sekalian, di samping keyakinan seperti itu, kita juga tetap diperintahkan oleh Allah untuk mencari sebab-sebab supaya apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu menjadi nyata dalam kehidupan kita. Nah, tentu sebab-sebab yang kita lakukan sesuai dengan kemampuan kita. Para ahli kesehatan, ahli kedokteran dan sebagainya terus berusaha mencari obatnya, mencari vaksinnya, mencari hal-hal yang bisa menjadikan solusi. Dan kita yang mengkaji ayat-ayat Al-Quran juga tentu mencari solusinya dengan terus memberikan rasa suntikan motivasi dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala kepada diri kita, kepada keluarga kita, dan juga kepada tetangga kita. Di antara cara memberikan motivasi adalah seperti ini. Kita mengkaji ayat-ayat Al-Quran yang di dalamnya tentu banyak hal-hal yang bisa membuat kita optimis, optimis terhadap janji Allah berupa kebaikan-kebaikan yang akan diberikan oleh Allah SWT kepada orang-orang yang bertakwa, sehingga kita insya Allah dalam menghadapi ujian ini tidak lepas kendali, tidak lepas kontrol, tapi tetap bisa berpikir dengan jernih, bersikap dengan tenang, dan tetap punya pegangan yang kuat, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Bila kita sudah membuat tekad, maka kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dengan azam dan tawakal, dengan keyakinan dan ketawakalan, dengan mencari sebab dan juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah apa yang akan kita hadapi bisa kita hadapi dengan baik dan bisa kita hadapi sesuai dengan kaidah-kaidah syariat Allah Subhanahu wa taala yang diajarkan oleh baginda Nabi, yang diterjemahkan oleh para sahabat, diaplikasikan oleh para tabi'in, dijelaskan oleh para ulama dan sebagainya, sehingga kita menghadapi segala cobaan dari Allah Subhanahu wa taala dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, dan kita tidak menjadi orang-orang yang jauh dari Allah dalam kondisi seperti ini, tapi justru menjadi orang-orang yang makin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Semoga satu ayat Quran surah Ar-Ra'd ayat 28 bisa memberikan rasa optimisme atau menambahkan rasa optimisme kepada kita orang-orang yang beriman, agar kita bisa menghadapi cobaan ini dengan tenang sesuai dengan apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan intinya banyak beribadah, banyak membaca ayat Al-Qur'an, banyak belajar, karena Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kesempatan itu pada saat ini, dan kita jadikan kondisi ini sebagai peluang yang besar untuk kita makin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Semoga ada manfaatnya. Subhanallahi bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.